Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karya ilmiah. Video ini adalah bagian dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Supriyatini Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang pertama, kita masuk ke pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah sendiri merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh penulis atau disebut juga oleh peneliti. Oleh Jones, karangan ilmiah diartikan sebagai yang ditujukan kepada masyarakat tertentu atau profesional dan yang ditujukan kepada masyarakat umum atau masyarakat biasa. Tujuan karya ilmiah ada beberapa. Yang pertama yaitu melatih pikiran atau hasil penelitian. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa menjadi wahana transformasi antara sekolah dan masyarakat, membuktikan potensi wawasan ilmiah mahasiswa dalam bermasyarakat, dan melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah itu ada beberapa. Yang pertama, harus tepat dan tunggal makna, tidak memang nalar atau mendua makna, maksudnya tidak bermakna dua atau ambigu. Yang kedua, harus secara tepat mendefinisikan setiap istilah, sifat, dan pengertian yang digunakan. Dan yang ketiga, harus singkat dan bahasanya tidak boleh berlebihan atau harus berlandaskan ekonomi bahasa. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah ada beberapa. Karya ilmiah tidak selalu identik dengan hasil penelitian. Karya ilmiah harus memiliki keragaman. Keberagaman inilah yang melahirkan jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu makalah, yang kedua laporan penelitian, yang ketiga artikel jurnal. Makalah sendiri adalah karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dan pemecahan yang didasarkan pada hasil kajian literatur atau kajian lapangan. Sementara laporan penelitian merupakan hasil penelitian ilmiah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, yang termasuk laporan penelitian diantaranya skripsi, tesis, dan juga disertasi. Yang terakhir, artikel jurnal adalah sebuah artikel yang penyusunannya dimaksudkan untuk memberi kontribusi atau peranan terhadap sebuah teori dan penerapannya. Bagian selanjutnya adalah format laporan dalam karya ilmiah. Dalam karya ilmiah diperlukan juga sebuah laporan atau sebuah format penyusunan yang biasanya terdiri atas halaman judul, lembar pengesahan, daftar isi, kata pengantar, ringkasan yaitu tujuan, hasil temuan, simpulan atau rekomendasi, isi laporan yang berupa bab 1 sampai bab 5. Bab 1 yaitu pendahuluan, terdiri atas latar belakang, ruang lingkup penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika pembahasan. Pada bab 2 yaitu adalah landasan teori, bab 3 merupakan proses pengumpulan data, bab 4 yaitu analisis dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran, dan berupa lampiran yaitu daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, format pengumpulan data atau kuesioner yang biasa digunakan, tabel umum, dan bahan pendukung lainnya. Anda dapat pause video ini atau screenshot jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang format penyusunan dari karya ilmiah. Selanjutnya, masih di format karya ilmiah, yaitu ada bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya mencakup 5 aspek. Yang pertama, latar belakang penelitian, tentang apa yang melatar belakangi Anda dalam meneliti suatu masalah. Yang kedua, ruang lingkup penelitian. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Yang keempat, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Selanjutnya,
Pada bab kedua, yaitu landasan teori, merupakan teori-teori dan referensi lain yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Kerangka teori ini sebaiknya diuraikan secara lengkap, mutakhir dan sejalan dengan permasalahan yang bersumber dari literatur atau dari hasil penelitian sebelumnya. Yang perlu diketahui adalah harus menghindari pengambilan teori atau referensi yang tidak relevan dengan topik atau permasalahan penelitian yang sedang diangkat. Selanjutnya, ada proses pengumpulan data yaitu bab 3 yang mencakup latar belakang objek dari penelitian kita, informasi mengenai bidang kegiatan objek penelitian yang berhubung dengan topik penelitian, dan informasi mengenai objek penelitian yang relevan. Jadi proses pengumpulan datanya itu seperti apa? Apakah menggunakan teknik kualitatif atau teknik kuantitatif beserta teori-teori yang relevan. Nah, dalam proses pengumpulan data ini biasanya juga digunakan teknik wawancara atau kuesioner dalam mendapatkan data penelitian. Selanjutnya pada bab 4 yaitu pembahasan, ada beberapa aspek di sini yaitu kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi. Hal ini harus ada dalam sebuah bab 4 pada karya ilmiah. Selanjutnya bab 5 yang mencakup kesimpulan dan saran atau simpulan yang mengungkapkan pokok masalah yang dibahas dalam bab 3 dan bab 4 secara singkat dan jelas. Pada simpulan dan saran ini juga saran yang diusulkan harus applicable dan ada masalahnya yang diuraikan dalam bab 4. Jadi tidak bisa keluar dari bab 3 dan bab 4, harus semuanya berhubungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam asas-asas dalam penulisan karya ilmiah. Ada 3 asas dalam penulisan karya ilmiah, yaitu kejelasan atau clarity, ketepatan atau accuracy, dan keringkasan atau brevity. Pada bagian ini bisa pause videonya dan screenshot jika Anda memerlukan bagian dari asas-asas karya ilmiah. Selanjutnya ada tema dari karangan ilmiah atau karya ilmiah. Tema karangan ilmiah merupakan pokok permasalahan, persoalan atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu tema yang dipilih harus berada di sekitar penulis. Haruslah tema yang paling menarik perhatian, memiliki data dan fakta yang objektif, terpusat pada suatu segi lingkupnya yang terbatas, memiliki prinsip-prinsip ilmiahnya meski serba sedikit, dan yang terakhir harus memiliki sumber acuan yang jelas. Tema karangan ilmiah yang baik bagi penulis diantaranya adalah sesuai dengan bidang keahlian, sesuai dengan pengalaman penulis, sesuai dengan bidang kerja atau profesi penulis, sesuai dengan kompetensi penulis, dan sesuai dengan minat dari penulis. Selanjutnya ada judul dari karangan ilmiah. Yang perlu diperhatikan dalam menulis judul dari karya ilmiah, hendaklah singkat dan spesifik, harus menggunakan kata kunci yang padat makna, dan hindari menggunakan kata-kata klise. Jika karya ilmiah adalah artikel hasil penelitian, judul itu tidak mutlak harus sama dengan judul atau penelitian sebelumnya. Untuk naskah yang berbahasa Inggris tidak lebih dari 12 kata, dan untuk naskah yang berbahasa Indonesia paling banyak terdiri atas 90 ketukan atau 90 spasi. Syarat-syarat judul karya ilmiah yaitu yang pertama adalah tepat,
ekonomis, langsung, jelas, sederhana, baru, logis, utuh, dan gramatika. Isi sebuah judul karangan terikat oleh bentuk judul karangan tersebut. Dalam laporan teknis, ilustrasi bertujuan mengemukakan kepada pembaca hal-hal yang tidak terungkap dengan kata-kata. Perwajahan menyangkut penampilan laporan yang tampak dari luar, sedangkan tata letak merujuk kepada peraturan bahan dalam laporan atau susunan laporan itu sendiri. Warna-warna yang mencolok hendaknya dihindari dalam laporan karya ilmiah. Selanjutnya ada bagian-bagian dari karya ilmiah atau bagian pokok. Karangan ilmiah ini sendiri merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu dengan sistematika penulisan yang santun dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya. Ada 3 bagian besar dari karya ilmiah, yaitu bagian pelengkap, pendahuluan, bagian isi atau pembahasan, dan bagian penutup, seperti yang tadi dijelaskan dalam susunan karya ilmiah. Bagian pelengkap atau pendahuluan berisi dari halaman judul, moto, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, arti lambang dan singkatan, dan abstrak. Biasanya bagian-bagian ini dijumpai pada skripsi, tesis, atau disertasi. Tetapi pada makalah pada umumnya tidak harus mencakup semua dari bagian pelengkap pendahuluan ini, hanya beberapa saja. Selanjutnya ada bagian isi, yaitu latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan, bab pembahasan, dan bab kesimpulan dan saran. Bagian penutup ini terdiri dari daftar pustaka, daftar lampiran, dan indeks daftar istilah. Jika ada yang kurang jelas bisa dikembalikan videonya, di screenshot atau dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke bagian daftar pustaka atau bibliografi. Daftar pustaka atau bibliografi ini menurut KBBI ialah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Ditempatkan di akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Lain halnya menurut Goris Kraft, daftar pustaka adalah sebuah daftar kepustakaan yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan karangan yang tengah digarap. Fungsi daftar pustaka ini sendiri ada 3 secara umum, yaitu membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis, memberi informasi kepada pembaca untuk pengetahuan yang lebih lengkap, dan membantu pembaca memilih referensi dan materi dasar untuk studinya. Teknik penulisan daftar pustaka ini secara umum adalah baris pertama dimulai pada margin sebelah kiri dan baris kedua dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. Jarak antar baris adalah 1,5 spasi. Daftar pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis, yaitu nama belakangnya. Biasanya daftar pustaka ditulis dengan nama yang dibalik. Jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis tersebut harus dicantumkan ulang. Nah, ini beberapa contoh dari daftar pustaka. Jika berasal dari buku, yang pertama kita lihat dari Arisandi, itu adalah nama penulisnya, koma, Yahoma, dan Yuvita Andriani.
berarti nama penulisnya ada dua, Yahoma Arisandi yang dibalik menjadi Arisandi, Yahoma, dan Yovita Andriani diberi tanda titik. Tahun bukunya terbit 2011 diberi tanda titik lagi. Lalu selanjutnya judul buku Tanaman Obat plus Pengobatan Alternatif. Judul buku diberi tanda miring atau italik. Selanjutnya diberi tanda titik, spasi, tempat bukunya diterbitkan. Dalam hal ini Jakarta, di kota Jakarta, diberi titik 2, spasi, nama penerbitnya yaitu penerbit Setiakawan, diberi tanda titik pada akhir. Itu adalah contoh daftar pustaka untuk buku. Selanjutnya untuk internet bisa dilihat contohnya, dan jika referensinya mengambil dari koran juga bisa dilihat pada contoh yang tertera dalam video. Boleh di screenshot atau dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya, jika daftar pustaka diambil dari ensiklopedia atau kamus, jika daftar pustaka diambil dari skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, dan yang terakhir adalah jika daftar pustaka diambil dari sebuah film. Jadi sumber dari daftar pustaka ini tidak terbatas, bisa diambil dari mana saja, tapi disarankan diambil dari sumber yang terpercaya, yaitu jurnal, laporan penelitian, buku, dan sebagainya. Nah, selanjutnya daftar pustaka ini bisa juga diambil dari undang-undang, permen yaitu peraturan menteri, dan kepres atau keputusan presiden. Jika daftar pustaka atau sumber referensi dari penelitian kita diambil dari salah satu dari undang-undang, permen, atau kepres, maka ditulis dengan format seperti ini. Oke, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.